Dari kelompok biologi ingin mempresentasikan materi tentang poliploidi. Poliploidi adalah suatu kondisi di mana makhluk hidup memiliki 2 perangkat kromosom atau lebih. Dan ini terjadi akibat adanya induksi poliploidisasi. Pada umumnya tiap organisme memiliki 2 kromosom atau diploid. Menurut Wilkins dan Gosling, poliploidi merupakan salah satu bentuk mutasi kromosom sebagai pengendali kelamin suatu organisme. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan poliploidi. Poliploidi buatan dapat dilakukan dengan meniru yang terjadi di alam atau dengan menggunakan mutagen. Colchicine adalah mutagen yang umum dipakai untuk keperluan ini. Efeknya cepat diketahui dan aplikasinya mudah. Penggunaannya beresiko tinggi karena colchicine sangat karsinogenik. Di alam, poliploidi dapat terjadi karena kejutan listrik atau petir, keadaan lingkungan ekstrim, atau persilangan yang diikuti dengan gangguan pembelahan sel. Perilaku reproduksi tertentu mendukung poliploidi terjadi, misalnya perbanyakan vegetatif atau partenogenesis dan menyebar luas. Autopoliploid terjadi apabila suatu spesies karena salah satu sebab di atas menggandakan set kromosomnya dan kemudian saling kawin dengan autopoliploid lain. Pola pembelahan sel autopoliploid rumit karena melibatkan perpasangan 4, 6, atau 8 set kromosom. Triploid karena autopoliploid dapat bersifat fertil. Allopoliploid terjadi karena persilangan antar spesies dengan genom yang berbeda tanpa diikuti reduksi jumlah sel dalam meiosis. Amfidiploid adalah allotriploid yang perilaku pembelahan selnya serupa dengan diploid. Macam poliploidi. Pada dasarnya, poliploidi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu autopoliploidi dan allopoliploidi. Pada autopoliploidi tidak dilibatkan dengan spesies yang lain. Jadi, seluruh perangkat kromosom yang ada berasal dari satu spesies yang sama. Autopoliploidi adalah sel yang mempunyai lebih dari 2 genom, di mana genomnya identik atau mempunyai kromosom homolog karena pada umumnya berasal dari satu spesies. Autopoliploidi muncul dari penggandaan kromosom yang komplemen secara langsung. Autopoliploidi dapat diinduksi artifisial melalui perlakuan colchicine dan dapat terjadi secara spontan, tetapi yang terakhir ini jarang ditemukan. Menurut Van de Poel et al., autopoliploidi dapat terjadi berasal dari persilangan intraspesies diikuti dengan penggandaan kromosom di mana gamet tidak mengalami reduksi dan kromosomnya membentuk multivalen pada saat meiosis. Dengan pewarisan sifat yang multisomik, beberapa contoh tanaman yang termasuk autopoliploid alami adalah kentang, ubi jalar, kacang tanah, alfalfa, dan orchard grass. Beberapa sifat autopoliploid yang berbeda dengan diploid adalah: 1. Volume sel dan nukleus lebih besar. Yang kedua, bertambah ukuran daun dan bunga serta batang lebih tebal. Yang ketiga, terjadi perubahan komposisi meliputi peningkatan dan perubahan karbohidrat, protein, vitamin, dan alkaloid. Yang keempat, kecepatan bertambah. Kecepatan pertumbuhan lebih lambat dibanding diploid, menyebabkan pembungaannya juga terlambat. Yang kelima, meiosis sering tidak teratur dengan terbentuknya multivalen sebagai penyebab sterilitas. Yang keenam, poliploid
terkadang tidak seimbang, terutama pada triploid dan pentaloid. Setelah autopolyploidi ada aloploidi. Aloploidi adalah keadaan sel yang mempunyai satu atau lebih genom dari genom normal, 2N sama dengan 2X, di mana pasangan kromosomnya tidak homolog. Aloploidi terbentuk dari hibridasi antara spesies atau genus yang berlainan genom. Tanaman F1-nya akan steril karena tidak ada atau hanya beberapa kromosom homolog. Bila terjadi penggandaan kromosom spontan, maka tanaman menjadi fertil. Beberapa contoh tanaman yang berasal dari aloploidi alami adalah gandum, terigu, kapas, tembakau, dan tebu. Alopolyploidi dibedakan menjadi dua, yaitu aloploid segmental atau sebagian kromosom homolognya menyebabkan steril sebagian, dan alopolyploid yang artinya semua kromosom tidak homolog menyebabkan steril penuh. Alopolyploid segmental memiliki segmen kromosom homologus dan kromosom homoeologus, atau bisa disebut juga homolog parsial, yang selama meiosis dapat terjadi bivalen dan multivalen, sehingga pewarisannya campuran disomik dan polisomik. Tujuan induksi alopolyploid adalah mengkombinasi sifat-sifat yang diinginkan dari dua tetua diploid ke dalam satu tanaman. Beberapa manfaat alopolyploid untuk para pemulia adalah: 1. Dapat mengidentifikasi asal genetik spesies tanaman polyploidi. 2. Menghasilkan genotip tanaman baru. Yang ketiga, dapat memudahkan transfer antar gen. Yang keempat, memudahkan transfer atau substitusi kromosom secara individual atau secara pasangan kromosom. Ploidi adalah keadaan sel yang mempunyai satu atau lebih genom dari genom normal, 2N sama dengan 2X, di mana pasangan kromosomnya tidak homolog. Aloploidi terbentuk dari hibridasi antara spesies atau genus yang berlainan genom. Tanaman F1-nya akan steril karena tidak ada atau hanya beberapa kromosom homolog. Bila terjadi penggandaan kromosom spontan, maka tanaman menjadi fertil. Beberapa contoh tanaman yang berasal dari aloploidi alami adalah gandum, terigu, kapas, tembakau, dan tebu. Alopolyploidi dibedakan menjadi dua, yaitu aloploid segmental atau sebagian kromosom homolognya menyebabkan steril sebagian, dan alopolyploid yang artinya semua kromosom tidak homolog menyebabkan steril penuh. Alopolyploid segmental memiliki segmen kromosom homologus dan kromosom homoeologus, atau bisa disebut juga homolog parsial, yang selama meiosis dapat terjadi bivalen dan multivalen, sehingga pewarisannya campuran disomik dan polisomik. Tujuan induksi alopolyploid adalah mengkombinasi sifat-sifat yang diinginkan dari dua tetua diploid ke dalam satu tanaman. Beberapa manfaat alopolyploid untuk para pemulia adalah: 1. Dapat mengidentifikasi asal genetik spesies tanaman polyploidi. 2. Menghasilkan genotip tanaman baru. Yang ketiga, dapat memudahkan transfer antar gen. Yang keempat, memudahkan transfer atau substitusi kromosom secara individual atau secara pasangan kromosom. Pemuliaan polyploidi adalah keadaan sel yang memiliki lebih dari dua genom dasar yang ditemukan banyak pada kingdom tanaman.